Pernah nggak sih kalian dapat cobaan yang menurut kalian tuh berat banget, tapi ternyata setelah melewati cobaan itu malah dikasih hikmah dan karunia sama Tuhan? Nah, cerita gue kali ini adalah tentang perjalanan hidup yang nggak pernah gue bayangkan sebelumnya. Kenalan lu dong, gue Padil. Umur gue sekarang udah 29 tahun. Gue seorang desain grafis yang hari-hari kerjanya cuma pakai kolor, tapi gaji gue dolaran. Asik. Sebelum gue bisa sampai kayak sekarang, gue pernah punya pengalaman hidup di mana gue ngerasa momen itu adalah cobaan berat yang sampai sekarang pun nggak bisa lupa sama momen itu. Jadi awal mula cerita, kita mulai sekitar 5 tahun yang lalu. Waktu itu gue masih, kalau kata anak zaman sekarang mah, young, dumb, and broke, alias pemuda bodoh dan miskin. Bahkan saat itu gue gak ada motor. Jadi kalau kemana-mana sering banget tuh gue nebeng temen. Untung temen gue banyak yang baik, sehat-sehat orang baik. Suatu hari, gue nemu teman baru nih, namanya Didit. Dia ini bisa dibilang keluarga terpandang gitu di kampungnya. Pernah waktu itu gue main ke rumah si Didit dan ketemulah sama bapaknya dia. Beliau ini emang kelihatannya berwibawa banget lah. Tipikal bapak-bapak bijak yang mau kehidupan keluarganya tuh tertata dengan baik. Setelah skip beberapa hari, gue kebetulan main lagi lah ke rumah si Didit. Di situ gue diajak ngobrol sama bapaknya si Didit. Dia bilang, gue tuh kelihatannya ramah dan bertanggung jawab. Anjay, langsung besar kepala aja tuh gue. Kalian juga tuh, saat itu beliau cerita kalau si Didit ini anaknya emang rada bandel dan gampang terbawa arus. Karena takut anaknya salah arah, cuman main sama nongkrong mulu, beliau nyaranin supaya gue nemenin Didit buat buka usaha. Jenis usahanya bebas, terserah gue sama si Didit yang nentuin. Si bapaknya Didit ini tinggal ngasih modal. Wih, itu mata gue langsung berubah jadi dolar tuh. Gue pikir kapan lagi gue dapet kesempatan buat buka usaha ya kan? Nah, karena pada saat itu gue masih terlalu lugu dan punya ego tinggi, gue langsung resign dari kafe tempat gue kerja. Dan terima dah tuh tawaran bapaknya Didit. Sampailah dimana gue cairin tuh uang modal sama si Didit. Kita berdua langsung tuh persiapan buat buka kafe gitu. Ya walaupun tempatnya kecil tapi masih layak lah untuk dijadi tempat usaha. Awal buka kafe yang datang tuh teman-teman gue sama temennya si Didit. Ya lumayan lah buat ngeramein dan mancing pelanggan datang. Gue udah bangga banget waktu itu. Sampai akhirnya gue mulai pede lagi nih mau pamer ke mantan gue. Kalau gue sekarang udah punya usaha sendiri, siapa tahu doi mau balikan sama gue. Beberapa minggu buka masih aman sentosa nih. Sampai datanglah seorang parasit. Kita sebut aja makhluk ini namanya Deden. Si Deden ini emang kelihatan banget tampang kriminalnya cuy. Kelihatan dekil, tatoan pula, mana gambar tatonya jelek lagi. Tapi walaupun gitu, si Deden ini salah satu anak skena kota gitulah. Jadi si Didit yang emang kebetulan ngebet gaul ini, ya dia mau aja temenan sama Deden. Gue sih nggak ada masalah apa-apa kalau Didit mau temenan sama siapa aja. Yang jadi masalah nih, si Deden ini mulai sering banget main ke kafe dari pagi sampai sore. Dan pas gue tanya Didit, dia bilang kalau tagihan si Deden ini nanti Didit aja yang bayar. Pokoknya dispesialin banget lah si Deden ini. Usut punya usut, si Deden ini emang orangnya rese. Jadi sering ngakalin temen dia sendiri buat keuntungan dirinya. Nah, karena si Didit ini orangnya batu banget dibilanginnya, akhirnya gue berusaha buat bodo amat lah, selagi Deden gak ganggu kafe yang gue jaga. Nah waktu itu juga, kebetulan gue lagi deketin mantan gue lagi nih. Siapa tahu bisa balikan ya kan? Jujur li, waktu itu gue cinta banget lah sama mantan gue ini. Wuhui. Skip beberapa waktu, tibalah hari ulang tahun mantan gue. Gue dengan inisiatif tinggi, ngasih surprise gitulah ke doi. Ya, walaupun budget gue tipis, tapi demi doi, gue usahain banget lah buat ngasih kado yang layak buat dia. Gue beli dah tuh kue bentuk buah kesukaan dia, yaitu buah apel. Gue juga sekalian bawa bunga buat dia. Walaupun semuanya barang murah sih, tapi gue berharap usaha gue ini bisa bikin dia luluh dan bisa bikin dia balik ke gue. Sore itu gue ke rumah mantan gue nih buat kasih surprise. Tapi responnya dia kayak nggak terlalu suka sama kedatangan gue gitu. Gue udah ngerasa sih sebenarnya, cuma ya stay cool aja. Tapi gue bisa ngerasain gelagat dia kayak nggak nyaman gitu sama keberadaan gue. Dan ya, karena suasananya agak canggung, jadi gue memutuskan buat pulang. Di situ gue pulang ke kafe. Baru sampai kafe, gue liat instastory dia. Dan dia lagi ngerayain ultah sama cowok lain dong. Mana dari fotonya, doi kelihatan seneng banget. Gak kayak pas sama gue. Bayangin aja, pas gue ngasih kado, gak ada tuh dia bikin instastory. Tapi giliran sama cowok lain, langsung aja dia share di IG. Gue cemburu, sedih. Wah campur aduk banget dah rasanya. Dan dengan bodohnya, malamnya gue telepon dia, nanyain tuh cowok yang di instastory. Nah dan bener aja, doi bilang kalau dia sama nih cowok emang udah mau serius banget nih hubungannya. Bahkan ada satu kata-kata doi yang gue inget sampai sekarang. Intinya doi bilang gini nih, coba kalau kamu punya kerjaan yang jelas, punya rumah sendiri, nanti pasti ada cewek yang mau sama kamu. Disitu gue langsung merasa ketampar.
Emang sih, penghasilan dari kafe saat ini belum seberapa. Apalagi gue juga nggak ada sampingan apa-apa. Gue sadar belum jadi apa-apa dan gue juga sadar kalau cewek itu pada dasarnya makhluk yang realistis. Mana mau sama cowok kayak gue yang kurang dari segala aspek. Udah mah tampang biasa aja, dompet tipis, hidup juga gini-gini aja. Ada. Malam itu juga, gue udah nggak fokus pas di kafe. Akhirnya, gue izin aja sama Didit buat libur beberapa hari dulu, buat tenangin pikiran. Walaupun gue sebenarnya juga agak berat nih buat ninggalin kafe. Apalagi kafe ada si Deden kampret itu. Tapi demi kewarasan gue pulang deh beberapa hari. Walaupun lumayan khawatir juga sebenarnya kalau kafe tanpa gue. Setelah beberapa hari gue healing di rumah, gue sadar nih kalau gue nggak bisa terpuruk terus dalam kesedihan dan pesimis sama hidup kayak gini. Selain gue jadi miskin karena nggak dapet duit dari libur kerja, gue juga nggak mau lah berlarut-larut dalam kesedihan. Berangkatlah gue ke kafe. Pas sampai kafe, ada sesuatu yang nggak beres. Gue liat-liat nih kafe kok udah tutup aja, padahal matahari masih tinggi di atas. Ternyata kekhawatiran gue beneran terjadi. Kafe udah dalam keadaan kotor dan berantakan. Gue cari si Didit, ternyata dia lagi tepar di kursi kafe. Ada Deden juga yang lagi turun di meja kafe. Bahkan ada beberapa teman-temannya si Deden yang juga tidur di situ. Gue juga lihat nih ada beberapa botol minuman keras yang berceceran di lantai. Gue makin khawatir aja dong. Akhirnya gue sekalian lah cek ke kasir buat ngeliat uang kafe yang waktu itu gue tinggalin masih ada atau enggak. Dan bener aja dong, uang di kasir itu udah nggak ada sama sekali. Dan yang lebih parah lagi, bahkan stok makanan di kafe juga udah habis. Ya gue kesel dong, marah lah gue ke si Didit. Walaupun kafe ini yang model bapaknya dia, tapi tetap aja ini tuh tanggung jawab gue juga. Dit, lu gimana sih? Ini duitnya pada kemana? Terus stok makanan juga pada habis. Kita mau jualan apa nanti? Kata gue sembari bangunin si Didit. Didit yang setengah sadar cuma jawab dengan santai. Ya nanti gampang lah itu, minta modal lagi aja ke bokap gue. Si kocak. Gara-gara si Didit ngomong gitu, akhirnya gue sama dia jadi debat panjang. Sampai si Deden sama teman-temannya ikut bangun juga. Si Deden ini juga tiba-tiba ikut campur perdebatan gue sama Didit dan bilang kalau dia mau gantiin gue buat ngelola kafe bareng si Didit. Kok tiba-tiba jadi gini sih? Udah gitu, si Didit malah lebih bela Deden daripada gue. Gak lama dari kejadian itu, akhirnya gue langsung pergi aja ke rumah Didit dan nemuin bapaknya. Setelah negosiasi agak panjang, gue memutuskan pamit dan putus kerjasama bareng si Didit. Tentu bapak Didit merasa keberatan waktu itu gue pamitan. Tapi tekad gue udah bulat. Di hari itu juga, dengan perasaan kecewa plus galau karena mantan gue lebih milih cowok lain, akhirnya gue memutuskan buat keluar kota untuk mengejar passion sebagai desain grafis. Setelah setahun lebih gue belajar dan berjuang, usaha gue menjadi desain grafis membuahkan hasil. Gue udah stop kontak sama si Didit dan juga mantan gue. Dengar-dengar sih, si Didit dan Deden ini masuk penjara karena ketangkap jadi pengedar obat. Terus mantan gue juga udah nikah sama cowok pilihannya. Gue juga dong, sekarang alhamdulillah udah bahagia nikah sama wanita cantik dan sesuai sama selera gue. Dengan biaya nikah hasil dari jeripaya kerja gue, tanpa bantuan orang tua sama sekali. Gue udah punya anak lucu, cantik, dan juga mirip sama ibunya. Ternyata pengalaman buruk pada akhirnya bisa mendatangkan pelajaran yang berharga buat kita. Mungkin itu cara Tuhan buat bantu kita bangkit dan ngubah nasib kita. Sekarang nggak ada hari tanpa bersyukur di hidup gue. Buat teman-teman semua yang sekarang lagi mendalami fase berat dalam hidup, tetap semangat dan jadikan motivasi untuk pembuktian bahwa kalian bisa juga kok sukses dan bahagia. Segitu aja mungkin cerita dari gue. Sampai ketemu di sharing pengalaman lainnya. Bye!